Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten anak usaha Pertamina yang bergerak di bidang gas alam, yaitu Pertamina Gas Negara. Baru-baru ini, dunia bisnis dihebohkan dengan laporan keadaan kahar yang dilayangkan oleh Pertamina Gas Negara. Langkah ini terkait dengan transaksi ekspor gas alam cair bersama Gunvor Singapore Limited. Namun, di balik cemerlangnya ekspor gas tersebut, terdapat kisah yang lebih rumit. Pada 3 November, Pertamina Gas Negara mengirimkan laporan keadaan kahar ke Bursa Efek Indonesia tanpa memberikan detail kerugian material yang diakibatkan oleh transaksi liquid natural gas bersama Gunvor. Keputusan ini mengundang berbagai spekulasi dan perdebatan di kalangan pengamat bisnis. Meski force majeure seringkali berkaitan dengan bencana alam atau peristiwa tak terduga lainnya, Pertamina Gas Negara menggunakan istilah ini untuk merujuk pada kesulitan dalam transaksi liquid natural gas. Pertanyaannya, apakah langkah ini adalah solusi bijak ataukah akal-akalan bisnis yang merugikan? Keputusan Pertamina Gas Negara dinilai wajar dalam upaya mengekspor gas untuk memaksimalkan keuntungan, di tengah ketidaksiapan pasar dalam negeri yang belum dapat menyerap produksi gas secara maksimal, pilihan ekspor menjadi opsi yang menarik. Namun, di balik langkah tersebut, terdapat tantangan infrastruktur yang belum memadai di dalam negeri. Infrastruktur yang mahal menjadi penghambat, membuat produksi gas dalam negeri tetap memiliki harga yang tinggi. Dalam laporan keuangan kuartal ketiga 2023, terungkap bahwa kontrak liquid natural gas dengan Gunvor ternyata tidak menguntungkan bagi Pertamina Gas Negara. Bahkan, perusahaan harus mencadangkan dana untuk menutup potensi kerugian. Sebagai hasilnya, kinerja keuangan Pertamina Gas Negara dipengaruhi dengan pencadangan yang memberatkan laporan keuangan konsolidasian interim. Pertanyaannya kini adalah, apakah force majeure ini benar-benar langkah bijak ataukah akal-akalan bisnis yang merugikan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar ekspor gas Pertamina Gas Negara, dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan perusahaan? Seiring berjalannya waktu, mungkin jawaban atas pertanyaan ini akan terungkap. Sementara itu, bisakah kita memandang ekspor gas sebagai kisah sukses? Ataukah ada sisi lain yang belum terungkap dari keputusan force majeure Pertamina Gas Negara? Mari kita saksikan bersama perkembangan selanjutnya. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Pertamina Gas Negara saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, di tengah dinamika ketat industri energi, Pertamina Gas Negara merilis kinerja keuangan mereka pada kuartal ketiga 2023. Dalam laporannya, Pertamina Gas Negara berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 1,9%, naik dari 2,64 miliar dolar menjadi 2,69 miliar dolar. Namun, di balik kilau prestasi ini, terdapat tantangan besar yang perlu dihadapi oleh perusahaan. Return on asset sebesar 3,9% dan return on equity sebesar 10,1% memberikan gambaran tentang efisiensi pengelolaan aset dan ekuitas perusahaan yang meski solid, menghadapi penurunan seiring dengan dinamika pasar yang terus berubah. Beban pokok pendapatan Pertamina Gas Negara meningkat signifikan dari 2 miliar dolar menjadi 2,1 miliar dolar, sementara laba bruto mengalami penurunan dari 607 juta dolar menjadi 523 juta dolar. Kenaikan beban umum dan administrasi dari 131 juta dolar menjadi 139 juta dolar semakin menambah kompleksitas situasi. Meski demikian, ada sejumlah catatan positif. Beban pajak penghasilan mengalami penurunan yang signifikan, dari 126,8 juta dolar menjadi 94 juta dolar, memberikan sedikit kelonggaran finansial bagi Pertamina Gas Negara. Namun, penurunan laba periode berjalan dari 366,3 juta dolar menjadi 273,5 juta dolar menunjukkan adanya tekanan keuangan yang harus segera diatasi.
Net profit margin Pertamina Gas Negara mencapai 7,3% berdasarkan data kuartal ketiga 2023, memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan. Meskipun masih solid, perubahan angka ini perlu menjadi perhatian khusus. Pada sisi aset, terjadi penurunan sebesar 507 juta dolar dengan nilai total aset mencapai 6,6 miliar dolar di bulan September 2023 dibandingkan dengan 7,1 miliar dolar pada Desember 2022. Hal serupa terjadi pada ekuitas yang menurun menjadi 3,43 miliar dolar dari 3,44 miliar dolar pada Desember 2022. Namun, langkah positif terlihat pada pengurangan liabilitas dari 3,7 miliar dolar di bulan Desember 2022 menjadi 3,2 miliar dolar pada September 2023. Namun, debt to equity ratio yang mencapai 124,4% mengindikasikan adanya beban utang yang signifikan. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional sebesar 502,1 juta dolar pada kuartal ketiga 2023 menunjukkan kemampuan Pertamina Gas Negara dalam menghasilkan aliran kas positif dari inti bisnisnya. Namun, penurunan total nilai arus kas sebesar 410,4 juta dolar hingga akhir September 2023 sebagai akibat dari penggunaan kas untuk pendanaan sebesar 874 juta dolar menunjukkan kebijakan keuangan yang perlu dikaji lebih lanjut. Dengan semua dinamika ini, kuartal ketiga 2023 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pertamina Gas Negara untuk terus memperkuat posisinya di industri energi. Bagaimana Pertamina Gas Negara akan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Akhirnya, bagaimana pendapat sahabat semua mengenai emiten Pertamina Gas Negara? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.